Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Indonesia, salam persatuan. Kita akan kembali berbincang-bincang tentang gaya kepemimpinan Ibu Shirley yang kelima, ya, yang tentu kita sebenarnya sudah mendapatkan semua ini di dalam pembelajaran jadilah pemimpin yang baik atau leadership atau arti kepemimpinan. Kita semuanya sudah rangkum di saya melihat apa yang saya bicarakan dari awal itu hampir ada seluruhnya di Ibu Shirley. Makanya mengapa kita harus menjadi seorang pemimpin dan apa yang harus kita miliki dari seorang pemimpin? Apa artinya kita bergelar profesor doktor tapi moral kita tidak baik? Saya membaca sebuah slogan di kampung nelayan sana. Dia katakan, saya memang gagal dalam pendidikan, tapi saya tidak gagal dalam mencukupi kebutuhan keluarga saya. Wow, itu luar biasa. Halal dia bilang. Karena ada banyak orang profesor, doktor dengan gelar yang segudang itu, tapi gaya kepemimpinannya bukan menolong orang lain, malah justru memanfaatkan posisi yang dia punya. Dan itu bukan pemimpin yang baik. Dan kita akan melihat baru kepala BGN yang diperiksa dengan 2 deputinya, dan itu akibat apa? Kelalaian mereka sendiri dalam memimpin. Mereka bukan memimpin dengan baik, dengan jujur, tapi apapun itu kita harus tetap mempunyai ajas praduga tak bersalah. Walaupun mereka sekarang dalam pemeriksaan, sampai nanti pengadilan kita tahu apakah itu dia bersalah atau tidak. Selama ini kita harus tetap menganut ajas praduga tak bersalah. Nah, jadi kita kembali kepada gaya kepemimpinan Ibu Shirley Zoanda dari Ibu Gubernur Maluku Utara, ya. Dan kemarin saya berbicara soal takut akan Tuhan dan cakap memimpin dan juga dapat dipercaya. Hari ini saya berbicara soal gayanya yang humoris. Saya ketika dia mau menandatangani prasasti, saya senyum geli karena apa? Dia dengan tenang berkata, karena pulpennya itu tersumbat. Lalu dia bilang kepada Pak Kadis, ya Tuhan, Pak Kadis ya. Kira-kira begitu dah. Apa mau saya mengatakan? Itu humornya sangat tinggi. Jadi dia tidak marah, ya, tapi dia gunakan momen itu untuk berkelekar kepada Pak Kadis. Kenapa sampai tintanya nggak jalan gitu? Untungnya juga Pak Kadis itu memang sudah persiapan 2. Saya tidak bisa bayangkan kalau cuma 1 itu pulpennya. Ya, jadi saya nggak bisa bayangkan. Jadi gaya kepemimpinannya itu memang humoris. Kan saya waktu yang lalu dalam kepemimpinan itu ada disiplin sekaligus juga ada humorisnya, ya, humornya. Jadi pemimpin itu ada humornya. Bayangkan ketika dia seorang orang tua kakek-kakek menikah di usia 80 tahun dengan 40 tahun. Jadi 80 tahun dengan 40 tahun. Dia bertanya kepada si kakek ini, bagaimana resepnya mendapat daun muda? Sambil dia tersenyum, sambil dia tertawa. Jadi memang pemimpin itu nggak bisa tegang terus, ya. Ya sudah dia memimpin tegang-tegang, kalau terus dibawa tegang-tegang bisa stres nanti. Nah, kita perlu tiru itu yang humoris. Saya orangnya memang suka tertawa. Ya, saya walaupun saya orang kolerik,
Tapi kalau saya ketawa itu lepas, ngakak ya. Teman-teman saya sudah tahu bahwa saya ini kalau ketawa itu lepas. Jadi itu sampai kadang-kala kalau sudah tertawa, terpingkal-pingkal itu, waduh, saya sudah nggak bisa bilang apa-apa lah ya. Tapi humoris itu penting ya. Kalau Anda bawa hidup itu tegang terus tanpa humor, Anda stres sendiri. Tapi kalau Anda bawa humor ya, Anda akan menikmati segala sesuatu yang baik, yang indah. Dan itu penting yang mau saya katakan, bahwa ini kita masih membahas tentang Ibu Juanda, kepemimpinan, gaya kepemimpinan Ibu Juanda yang saya lihat, saya amati, dan saya perkatakan bahwa apa yang saya saya bicarakan soal kepemimpinan, apa yang harus Anda miliki sebagai pemimpin, ya, termasuk itu visi, arah, dan lain sebagainya. Karena kalau tidak punya visi, liar, ya. Jadi Anda, orang-orang muda, siapapun kita yang menjadi pemimpin, harus punya rasa humor yang tinggi, supaya kita tidak dibilang sok-sok tegas. Ya. Kita ada dulu teman saya itu Jaim ya. Kita sepertinya dia karena belum kenal gitu ya. Ternyata setelah kita kenal dia lebih heboh dari kita. Sampai saya bilang waktu pertama saya lihat Bapak itu ya, sampai saya bilang Jaim sekali Bapak ini. Kenapa? Ya, ketika saya salam, Bapak lalu aja. Teman sepelayanan. Tapi baru datang. Jadi saya waktu dia pindah, saya bilang keluh kesah saya kepada dia. Tapi kami sudah cair sekali ya. Kalau disertai dengan humor, itu rasanya indah persekutuan itu. Tapi kalau menganggap supaya menjaga wibawa, ya. Jadi pemimpin itu harus humoris. Yang kedua, tidak korupsi atau tidak menerima suap. Jadi kan pemimpin-pemimpin sekarang ini ya, saya tidak perlu tahu apa, tapi saya mendengar ya, kadangkala praktek-praktek korupsi ini di tingkat kabupaten, tingkat kota, dan ini mereka pengusaha-pengusaha yang ngomong, kadangkala mereka karena takut terjebak itu, kalau via rekening ya mudah dilacak. Tapi kalau via ini memang harus hati-hati, super hati-hati. Tapi itu jauh lebih lebih aman ya katanya. Tapi kadang-kadang kan kita juga ada banyak lihat tertangkap tangan untuk menyuap. Dan itu suap itu dipakai untuk memenangkan tender mereka, memenangkan proyek mereka, dan lain sebagainya. Supaya mereka yang dapat, PT itu yang dapat atau CP itu yang dapat. Jadi kita lihat bahwa Ibu Shirley sudah wanti-wanti, sudah mengatakan jangan coba-coba korupsi di pemerintahan saya. Ya, kalau ya ada yang coba-coba korupsi di pemerintahannya, dia akan sikat habis ya. Dan itu sebuah ketegasan. Saya bilang kan pemimpin itu perlu ketegasan dan perlu keberanian, dia punya itu. Tapi kan kita itu sudah saya bahas soal ketegasan dan keberanian. Tapi kali ini dia memang tidak memiliki hati untuk korupsi. Kita lihat ya, konglomerat. Ya, saya pernah membaca bagaimana pemerintahan Putin menghabisi para konglomerasinya di Moskow atau di Rusia. Karena para konglomerasi ini sangat membuat rakyat sengsara. Mereka suka-suka mereka. Dan pada akhirnya Putin turun tangan. Dan kemudian mereka mendakwa
kemudian perusahaan-perusahaan yang ada dinasionalisasikan. Dan mereka yang mau ditangkap melarikan diri, ya memang nggak dikejar, tapi akhirnya seluruh perusahaan mereka yang ada dinasionalisasikan. Artinya apa? Memang presiden itu harus berpihak kepada kebutuhan rakyat, bukan kepada kebutuhan konglomerasi. Mereka sudah kaya, serahkannya aja. Serakah itu salah satu membuat orang suka korupsi. Serakah itu membuat orang suka menerima suap. Jadi jangan mau menerima suap, karena kalau engkau menerima suap dan kau berikan kepada anak istrimu, maka anak istrimu nantinya bisa hidupnya neka-neko. Anakmu nanti bisa jadi pecandu narkoba. Sudah banyak orang yang saya temui seperti itu, yang ketika dia menjabat seenak-enaknya menggunakan sesuatu yang mereka anggap seperti dalam Yeremia 17 ayat 11, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya. Demikian orang-orang yang menggaruk kekayaan yang secara tidak halal pada pertengahan usianya semuanya akan habis. Artinya akan ada hal yang tergoncangkan dari mereka, dan kemudian pada masa tuanya ia terkenal menjadi orang yang bebal tebal ya. Itu jadi jangan jadi orang yang mau kalau engkau diberikan kesempatan menjadi pemimpin, jangan mau jadi korupsi, jadi koruptor. Jangan mau menerima suap. Tendang itu kalau orang-orang mau menyuap Anda. Saya mau kamu bekerja. Dulu ada anggota saya di sini, ya, orang pajak, sangat jujur, luar biasa. Dan ketika dia diangkat menjadi apalah itu pengawas lah kira-kira begitu, yang teman-temannya ya dia cerita kepada saya, ini kadang-kala istrinya disuruh untuk ini untuk itu dulu ya, bukan sekarang. Dan ketika terjadi dia bilang karena memang orangnya jujur, semua teman-temannya sudah punya ini dan itu, dia hanya punya punya motor butut 2 ya, Vespa 1 yang kecek sama Honda Astra, dan kemudian rumah masih kontrak sampai dia pindah. Itu kemudian rumah dijual, belum selesai kontrak cicilannya, saking jujurnya. Sementara teman-temannya sudah punya ini, sudah punya itu, tapi dia tidak tergiur dengan itu. Tapi Tuhan itu adil, dan pada akhirnya Tuhan menolong dia. Jadi kejujuran akan membawa Anda kepada tangga puncak yang membuat Anda bertahan di posisi yang terbaik, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah ibu ini adil. Ya, adil itu kan tidak berpihak ke sana atau berpihak kemari. Dia adil menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dianugerahkan negara, yang rakyat serahkan kepada dia mandatnya dengan cara pemilihan. Rakyat memilih dia, dan kemudian rakyat itu kan tidak hanya beragama Kristen, tidak hanya beragama Muslim, Islam, tidak hanya beragama Konghucu, Buddha dan lain sebagainya, tapi kan ada banyak agama di situ, dan ada banyak juga suku-suku di situ. Dan yang saya mau katakan begini, satu hal, suku Togutil itu kan baru setelah kenaikan ibu itu baru mereka diverifikasi sebagai penduduk di sana. Selama ini kan mereka tidak punya KTP. Orang yang tidak punya KTP kan nggak bisa milih, ya, secara otomatis. Tapi mau saya katakan, ketika di bawah kepemimpinan 81 tahun Indonesia sudah merdeka, suku Togutil itu sangat terabaikan. Bayangkan 81 tahun
mereka tidak punya identitas yang betul-betul sebagai suku Togutil di Maluku Utara sana. Di masa kepemimpinan Ibu Shirley Juanda, Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara, kita lihat begitu luar biasa. Mereka diangkat harkat dan martabatnya. Mereka mau dilatih untuk berkebun, berternak, atau mereka disediakan rumah untuk mereka tinggal di masa yang akan datang. Bukan masa yang di masa sekarang ini, tapi mereka harus berjanji bahwa mereka mau tinggal di tempat rumah di mana mereka akan dibangunkan yang lebih layak dari mereka apa yang mereka huni sekarang. Dan mereka bukan hanya itu, mereka mendapat suplai makanan sampai mereka bisa mandiri. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena mereka terbiasa hidup di hutan, tentu beda gaya hidupnya dengan kita-kita. Tapi karena ini dia adil, dia itu juga rakyatnya gitu. Rakyatnya sekalipun dia tidak memilih, dia nggak bilang kamu nggak milih saya kok, nggak bilang. Karena adil, dia yang tidak memilih atau yang memilih, semua setelah pemilihan dia memperlakukan adil. Dan itulah pentingnya keadilan itu berlangsung. Dan Ibu Shirley memiliki gaya kepemimpinan yang seperti ini. Doa dan harapan kita, semakin banyak orang-orang yang saya akan tetap singgung Pak Dedi. Nanti akan saya bahas dia gaya kepemimpinan Pak Dedi. Walaupun mereka ada banyak persamaan, tentu juga ada perbedaan-perbedaan. Nah, jadi kita melihat bahwa Ibu Shirley ini begitu adil kepada semua. Dan tentu keadilan itu bukan harus ketika orang miskin dapat, orang kaya dapat. Enggak, bukan begitu ya. Ya, artinya bahwa apa yang mereka lakukan mendahulukan kepada mereka-mereka yang tidak punya rumah, orang miskin dibangunkan rumah dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan air tidak masuk dikasih pam, atau mereka artinya supaya setiap rakyat itu punya income dalam kehidupannya. Ataukah itu sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai guru, tapi sebagai pelaku UMKM dan lain sebagainya. Dan pemimpin harus adil kepada semuanya. Karena ada banyak pemimpin yang mau saya katakan tidak adil. Ya, ada banyak pemimpin tidak adil. Saya melihat pada waktu perayaan Natal, ibu itu juga berbagi ya kepada orang-orang Nasrani. Saya juga melihat bagaimana ibu ketika Idul Adha ya berbagi. Ya, artinya siapapun berhak menerima sesuatu yang atas nama keadilan, atas nama kebersamaan. Tidak hanya satu golongan yang diperhatikan, tapi semua golongan. Semoga semakin banyak pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, dan kepada orang-orang muda yang berkeinginan untuk menapaki jalan kehidupan para pemimpin, lakukanlah yang terbaik dalam hidupmu. Ikuti, walaupun ini belum banyak pendengar saya ya dalam hal ini, tapi saya mau setia untuk memberikan masukan kepada orang-orang muda, membangun, encourage, menolong, dan lain sebagainya, 5M itu ya. Jadi saya berharap ada orang-orang muda yang hebat di masa-masa yang akan datang. Ada pemimpin-pemimpin muda yang hebat di masa-masa yang akan datang. Karena dia tidak lagi meraba-raba apa yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin di masa yang akan datang. Karena dia sudah punya dasar. Ketika Anda mengikuti semua cerita saya dalam leadership, dalam jadi pemimpin yang baik, ketika Anda memiliki, itu semakin banyak Anda memiliki apa yang ada yang saya ceritakan itu, semakin baik kepemimpinan Anda seperti Ibu Shirley Juanda. Bangkitkan Tuhan,
pemimpin-pemimpin di anak bangsa ini untuk memberikan kesejahteraan bagi anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jauhkan dari kami pemimpin-pemimpin yang tidak care, yang tidak peduli dari anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap, mantap, mantap!